karir ya. Jadi waktu itu dari rasa kecewa aku sama keluarga aku di Jawa Timur, dari aku tadinya itu seorang kontraktor, dan kebetulan terus seluruh uang aku yang aku hasilkan dari kerja keras aku itu diambil alih sama om aku. Akhirnya aku berhijrahlah ke Jakarta. Pertama kali aku ke Jakarta itu dapat tawaran dari teman aku, orang RCM, untuk masuk ke RCM. Setahun aku di RCM, terus aku tuh merasa tidak puas ya, karena udah masuk dana habis udah banyak dan tidak diurusin, dan promonya cuma dari mall ke mall, dan latihan yang menurut aku tidak penting gitu. Jadi aku memutuskan untuk keluar dari RCM itu setahun. Terus aku hijrah ke Cina. Aku ikut sama band internasional waktu itu sama teman-teman band. Dari Cina aku hijrah lagi ke Maroko 6 bulan, dan sampai akhirnya aku balik dari Maroko. Aku tuh ketemu sama Menteri Luar Negeri Suriname, dimana terus aku akhirnya membawakan 2 buah lagu aku yang judulnya Shake Shake sama Tresno Sejati, yang aku versi Jawa sama Inggris. Launching lah kedua lagu itu di Suriname dan di Rotterdam, Belanda. Nah dari situ, pulang dari situ aku ditawarin sama seorang aku bilang produser dan agensi juga, namanya Pak Mulyadi, untuk menjadi backing vokal dicampur-campur diva koplo. Di sana aku ketemu produser. Nah disitulah mulai karir aku sebagai seorang penyanyi dangdut. Akhirnya aku masuk label Fortune. Waktu itu aku dulu tuh duo, namanya Dua Putri Kembang, dan single aku dengan Dua Putri Kembang itu judulnya Sedap Betul, dan sempat jadi bintang tamu di acara bukan manusia biasa atau apa ya acaranya. Nah disitulah terus aku bubar, sempat masuk Cinta Penelope Manajemen juga, gandeng sama adiknya Cinta Penelope, akhirnya bubar juga. Akhirnya aku memutuskan untuk bersolo karir. Waktu itu aku pakai manajemen sendiri, namanya Ami Production. Aku di situ menciptakan dan membuat satu lagu sendiri, ciptaan sendiri pada masa galau aku, judulnya Begal Cinta. Itulah lahir nama dari Ratu Begal. Nah setelah itu aku masuk ke Naga Suara dengan single lagu aku judulnya Ketagihan. Itu single pertama aku di Naga Suara. Terus abis Ketagihan aku mengeluarkan single judulnya Goyang Pantura, dan Taubatku ketika pada masa religi itu masa-masa pas menjelang lebaran ya, puasa menjelang lebaran. Dan satu lagu Ngopisai, yang dimana Ngopisai ini penciptanya adalah Bang Acu Gibran. Tapi ketiga lagu ini, Ketagihan, Goyang Pantura, sama Taubat ini itu ciptanya aku sendiri gitu. Dan akhirnya dari masa berjalannya karir aku tidak mulus, aku sempat terkena kasus KDRT. Akhirnya aku drop, kurang lebih setahun aku off dari dunia entertain. Aku balik lagi sama produser aku tuh digabungkan dengan partner aku yang sekarang ini, dan ternyata partner aku ini juga istri dari mantan aku. Jadi kita tuh dibikin duo namanya Duet VW, dan Duet VW itu sendiri punya single judulnya Aku Bukan Sampah sama Allah Maha Besar gitu. Itu tuh awalnya tuh masuknya tuh sebenarnya waktu zamannya Begal Cinta itu aku tuh udah pernah mengajukan diri ke Naga Suara, tapi kata jawaban dari Pak Rahayu waktu itu, terlalu serem nih judulnya gitu dengan lagu aku Begal Cinta. Akhirnya waktu itu aku diajakin teman aku namanya Kak Jaka untuk ketemu Pak Rahayu, dan ketemu Pak Rahayu akhirnya dikenalin. Tiba-tiba, apa nih Velin yang bisa saya bantu, karena mungkin beliau kan terkenal orang yang jeli ya untuk memilih talent, dan tidak sembarangan juga orang bisa masuk Naga Suara, karena banyak orang yang pengen banget masuk Naga Suara dan melalui seleksi, dan banyak yang tidak berhasil. Ya alhamdulillah dengan kepercayaan Allah yang udah Allah berikan ke aku bisa masuk Naga Suara. Dan single pertama itu Ketagihan. Kebetulan aku udah punya lagu dan juga udah punya video klip, jadi tinggal promosinya aja. Aku bilang ke Pak Rahayu seperti itu. Alhamdulillah dibantu sama beliau sampai saat ini. Itu sebenarnya lebih ke dangdut house ya, jatuhnya dance dut gitu. Jenis genre dangdut aku tuh jenis dance dut gitu, yang lagi hit sampai sekarang ini. Nah awalnya aku menekunin dunia DJ itu dari sebelum masuk Naga Suara ya. Aku itu pernah sering diajakin sama teman-teman DJ itu untuk live PA. Live PA itu adalah live performance ya. Jadi live performance artis, dimana aku tuh
nyanyi dengan musik DJ. Jadi yang nge-DJ teman aku yang di depan stage untuk nyanyi dan menghibur tamu-tamu yang di situ gitu. Jadi dari situ aku nggak pernah berhenti ya, job itu muter terus selama setahun. Akhirnya terus teman aku itu namanya DJ Derry, waktu itu inget banget pas lagi di Batam, Kalian kenapa kamu nggak coba sih jadi seorang DJ, asik loh jadi DJ. Waktu itu akhirnya aku mencoba dan akhirnya ketagihan sampai akhirnya aku belajar waktu itu di apa sih namanya, sebelum di daerah Mampang aku lupa namanya, studio musik DJS kalau nggak salah. Terus aku belajar lagi di La Musica private. Jadi di situ terus aku ketagihan ya menerjunin dunia DJ gitu. Sebenarnya kalau kita udah paham ya, apalagi kita seorang musisi itu lebih gampang mempelajarinya daripada kita yang awam terhadap musik. Karena sebenarnya tuh arahnya DJ tuh ketemunya tak dan dut, tak dut gitu. Itu aja sih yang kunciannya. Yang penting kita bisa mempertemukan tak sama dut itu di satu musik, ya udah dikawinin, ya udah biar nggak ngeprak. Sebenarnya itu. Inilah yang aku bilang, kalau dibilang aku tuh selalu menjadi trendsetter. Sebelumnya itu belum ada yang namanya penyanyi dangdut nge-DJ atau model nge-DJ. Nah waktu itu aku pernah diundang di suatu acara musik, bukan musik ya, sebagai bintang tamu di acara di Antv itu Selamat Malam Indonesia, dimana di situ kan aku menguak perjalanan karir aku dari awal sampai dengan sekarang itu, pada masa itu ya, sampai akhirnya aku mempertontonkan aku itu selain penyanyi dangdut aku juga bisa nge-DJ. Nah di situ aku nge-DJ sambil bawain lagu sendiri. Dari situlah, dari acara tersebut akhirnya dari mulut ke mulut, agensi ke agensi, karena kan biasanya agensi nanyain, budget kamu berapa? Oh iya bang, tawarin juga kalau ada acara DJ ya. Aku dari situlah akhirnya mulut ke mulut, ternyata dia penyanyi dangdut tapi bisa nge-DJ, lu nge-DJ aja. Jadi supaya kalau misalnya job nyanyi kamu kosong, kamu bisa nge-DJ loh. Jadi ada income masuk. Dari situlah trennya awalnya. Ya alhamdulillah sebagai seorang, kalau aku ya ada kepuasan tersendiri ya menjadi seorang trendsetter gitu. Bukan hanya dari profesi yang selalu diperhatikan orang atau teman-teman musisi dan teman-teman entertain lainnya, tapi dari style aku pun selalu menjadi trendsetter dan selalu diikutin oleh banyak orang. Pernah sih tergantung permintaan ya. Kayak aku pernah waktu itu di acara apa sih, kayak kampanye, karena dia tahu aku seorang DJ, aku disuruh nge-DJ sambil nyanyi. Tapi sebelumnya nyanyi dulu diiringin band. Kalau nggak salah aku waktu itu di daerah Riau ya, di Riau. Jadi aku nge-DJ dulu, nyanyi dulu baru aku nge-DJ gitu. Jadi kebanyakan mereka biasanya pengen tahu nih live performanya dia di Jogja. Juga aku pernah seperti itu. Dan biasanya juga ada yang cuman nyanyi dulu, ada yang juga nge-DJ dulu gitu. Tergantung dari permintaan aja. Turn up, let's go.